Vortex Series mengeluarkan keyboard hall effect mereka sendiri yang dinamakan Vortex Series Swift 82. Dan yang ini agak mengecewakan. Keyboard ini dirilis dengan harga 1,2 juta, yang berarti ini bukan keyboard yang murah, tapi untuk hall effect ini adalah keyboard termurah sekarang untuk saat ini. Tapi kenapa gue bilang itu mengecewakan? Langsung aja kita mulai dari build quality-nya. Langsung saja kita mulai dengan build quality. Build quality keyboard ini ya sampah ya. Ini adalah build quality yang gue expect kalau gue beli keyboard seharga minim-minimnya, bukan dari keyboard seharga 1,2 juta. Gue bisa nyatain keyboard ini build quality-nya mirip dengan keyboard Bajaj K100 yang pernah gue review di channel lain, dan itu harganya sekitar 200 sampai 250-an. Jadi hampir 6 kali lebih murah daripada keyboard ini ya. Itu gue rasa sesuatu yang harusnya Vortex Series malu ya, mereka ngeluarin keyboard dengan build quality segini untuk harga 1,2. Ini plastik murahan yang kerasa murah dan kelihatan murah, dan dia fleksibel banget. Molding di case-nya juga ya oke lah ya untuk di luar, tapi untuk di dalamnya terdapat banyak inconsistencies yang ya itu terjadi. Cuman biasanya inconsistency di bagian dalam case itu cuma terjadi di keyboard murah, karena ini tuh sebenarnya cost cutting yang biasanya kalau keyboard seharga segini tuh nggak harus menjalani. Next, keyboardnya sendiri itu gasket mount, jadi ada bounce. Cuman ini bukan hal yang bagus kalau buat hal efek keyboard yang membutuhkan akurasi dan presisi. Kalau di keyboard biasa, gasket mount itu dibilang bagus ya. Itu lumayan trending karena gasket mount itu bikin lebih soft typing experience. Tapi kalau untuk hal efek keyboard di mana switch lu itu bisa activate dan deactivate dengan cuma perbedaan 0,1 mm, PCB lu bouncing itu tuh bukan hal yang bagus ya. Jadi gua rasa Vortex Series itu kurang riset ya. Untuk ngeluarin keyboard hall effect, mereka cuma nge-transfer trend yang ada di mechanical keyboard biasa, gasket mount, terus ditransfer ke hall effect. Walaupun itu tuh bukan sesuatu yang bagus. Kalau kalian lihat keyboard hall effect lain seperti Wuting atau Lamzu yang baru keluar, Endgame Gear dan yang lain-lain, Drunk Gear semua, itu mereka semua menggunakan tray mount. Dan ini tuh karena presisi itu tuh digunakan di hall effect keyboard. Satu-satunya keyboard yang menggunakan gasket mount itu yang ini, dan ini tuh Book 75 dari Meletrix. Dan gasket mount yang mereka pakai itu tuh bukan untuk supaya PCB-nya bouncing. Kalau lu pencet-pencet di sini, ini tuh keras banget ya, nggak ada flex sama sekali. Dan gasketnya itu cuma dipakai untuk memisahkan bagian atas dan bagian bawah aluminium case ini, karena ini tuh full aluminium ya. Jadi itu kenapa mereka menggunakan gasket. Kalau di sini, dimana mereka menggunakan plastik ini, mereka nggak membutuhkan gasket sama sekali, dan ini malahan jadi ada flex ya. Jadi itu merupakan hal yang gue benci dari keyboard ini. Mereka nggak ada riset untuk memastikan keyboard ini tuh memberikan performa yang paling bagus. Next, foam. Ya, keyboard ini nggak ada foam. Jadi kalau kalian buka, there's no case foam, nggak ada foam di antara plate dan PCB. Foam itu seberapa sih harganya kalau kalian borong? Kalian nggak borong pun harganya murah. Kenapa harus di skip begitu? Foam itu sesuatu yang membantu suara, apalagi kalau case-nya itu menggunakan plastik yang semurah ini. Next, keycaps. Gue nggak tahu ini fokus atau enggak. Intinya keycaps sampah. Ini sama seperti gue bilang sebelumnya, ini keycaps yang gue expect untuk mendapati dari keyboard murah ya. Ini bukan keycaps yang gue rasa harus gue dapetin di harga 1,2. Keycaps yang harganya 200.000 aja udah lebih bagus daripada ini. Dan gue gak minta keycaps yang harganya 200.000. Gue cuma minta keycaps yang gimana ya, ini keycapsnya terasa seperti keluar dari tahun 2020. Udah ketinggalan zaman banget. 2020 itu sebelum mechanical keyboard mulai booming in popularity. Next, RGB keyboard ini ya menyedihkan ya. Keyboard ini tuh hall effect ya. Hall effect itu fitur yang ditargetin ke gamers, dan keyboard ini tuh bener-bener not that. RGB yang didapetin keyboard ini tuh menyedihkan sekali. Nggak terang, smooth juga ya. Biasalah, gue pun coba untuk mematikan semua lampu yang ada di kamar gue tutup hordeng dan masih gelap. RGB-nya itu nggak terang sama sekali. Jadi ya untuk keyboard yang di marketingnya full of gamers, itu sangat mengecewakan. Stabilizer. Nah, akhirnya kita bisa ke sesuatu yang bisa gua praise. Stabilizernya ini salah satu stabilizer terbaik
yang pernah gue lihat di pre-build. There is no rattle di spacebar, enter, atau semuanya nggak ada rattle sama sekali. Gua nggak usah modding, stabilizer good. And that's it. Kita balik ke the bads. Switch. Mereka pakai Otemu switch yang sebenarnya oke aja kalau yang hal efeknya Otemu, karena hal efek itu menggunakan magnet untuk activation. Mereka nggak butuh ada kontak dengan leaf pin, yang jadi mereka itu pasti lebih smooth daripada switch biasa. Tapi kalau dibandingkan switch lain, ya masih ada difference in quality walaupun nggak gitu banyak. Next, kita ke software. Softwarenya sendiri nggak ada di manual. Gua udah cek, ada kali gua cek sebanyak 7 kali atau lebih. Nggak ada di manual. Ya, jadi kalau kalian mau softwarenya, kalian harus Google sendiri dan kalian harus ke website mereka sendiri untuk cari. Karena di manualnya nggak ada link, nggak ada QR code, no nothing. Kalian harus benar-benar cari sendiri. Yang itu bukan merupakan hal yang menyusahkan banget, cuman kalian nggak bisa gitu taruh QR code aja atau taruh link gimana. Karena pas gua search Vortex Series Swift 82 software, website mereka itu bukan website paling atas yang gua ketemuin. Ada website, ada Tokopedia-nya dulu, Shopee, dan lain-lain, video, terus baru website mereka. Jadi itu agak aneh aja. Softwarenya sendiri ya merasa gue sih rasanya agak kurang. Ya ini jelas-jelas softwarenya yang OEM dari China. Cuman bukan itu masalah gue dengan software ini. Kalau misalnya kalian mau setting rapid trigger WASD gitu, karena kan mereka movement keys dan mereka biasa settingannya sama, kalian harus ngerjain satu-satu. Kalau nggak kalian satu-satu, kalian satu keyboard semuanya barengan. Jadi lu nggak bisa select 4 keys doang atau select 2 keys doang. Nggak, kalian cuma bisa konfigurasi satu-satu atau semuanya barengan. Jadi itu sesuatu yang gue rasa basic banget harusnya mereka ada, dan gue rasa nggak bakal sulit untuk diimplementasi. Cuman ya kita lihat aja lah ya. Dan karena ini software OEM dari China, gue rasa kalau nggak ada update-nya dari China, Vortex Series gak bakal update. Jadi itu juga sesuatu hal yang mengecewakan. Walaupun itu bukan nggak gimana banget, itu quality of life yang gue rasa di harga segini tuh udah ada harusnya ya. Dan untuk softwarenya sendiri lu harus download ya. Agak step down kalau dari kompetitor mereka seperti Meletrix, Drunk Deer, atau Wooting yang softwarenya full udah implementasi website dan lu nggak usah download apa-apa lagi. Kita ke performance gaming, dan ya tentu karena ini keyboard udah Hall effect dan dia udah fitur rapid trigger, udah pasti performance gamingnya lebih bagus dan lebih responsif dibandingkan keyboard mechanical biasa. Cuman kalau dibandingkan dengan keyboard Hall effect lain, gue rasa ini rasanya sedikit kurang responsif dibandingkan keyboard yang pernah gue coba seperti Book 75, Drunk Deer G65 sama Wooting 60 ya. Itu semua lebih responsif dibandingkan keyboard yang ini satu. Cuman ini masih gua rasa masih reasonable, masih oke. Karena ya emang dia lebih murah dan rapid triggernya masih berfungsi, jadi masih oke. Next, sound. Ya, case murah, keycaps murah, no foam. Gua juga udah nggak tahu mereka mau ngapain. Gua rasa mereka udah menyerah sound sepenuhnya. Jadi ya gue bilang aja suaranya itu sampah. Kalau lu bener-bener mau pakai buat typing doang, jangan beli keyboard Hall effect, dan terutama jangan beli keyboard ini. Verdict gue itu secara sepenuhnya kalau lu benar-benar mau coba Hall effect, mungkin kalian boleh membeli keyboard ini. Tapi kalau enggak, gue rasa mendingan lu simpan duit buat beli keyboard Hall effect yang lain, karena yang ini bukan suatu keyboard yang bisa gue rekomen sepenuhnya ya. Ya tentu mungkin keyboard ini bisa diselamatin kalau misalnya lu beli acrylic case custom, terus lu beli plate custom juga, dan beli keycaps lain 200.000. Ya misalnya lu beli keycaps 300.000, lu beli plate 100.000, nggak tahu lu cari gimana, dan case 400.000, ya lu udah di 2 jutaan. Dan di 2 jutaan itu udah ada Lamzu yang udah case-nya full alu, dan ya intinya udah jauh lebih bagus daripada ini. Jadi
keyboard ini tuh bener-bener cuman untuk langsung plug and play doang. Dan gue rasa di harga segini, ini pas ini kan gue beli dengan duit gue sendiri ya. Jadi pas gue buka ini tuh, sesuatu yang gue rasa seperti gue beli keyboard harga 300 ribuan, terus mereka tambahin hall effect, terus harganya mereka 4 kali lipat. Itu yang gue rasa pas gue unbox keyboard ini. Terutama ya dengan dusnya udah no effort ya. Terus mereka kasih aksesoris dan mereka kasih keycaps juga seperti ini. Gue udah what the Vortex series. Gue kecewa. Dan ini bukan sesuatu keyboard yang gue rekomen. Jika kalian tetap mau beli, ya gue gak bisa influence kalian mau pakai duit kalian gimana. Cuman tahu aja, buat gue ini bukan value yang baik.